Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi IPS tema 8 subtema 1, yaitu jenis-jenis usaha masyarakat. Langsung saja ke penjelasannya. Jenis-jenis usaha masyarakat. Ibu menjelaskan dulu apa itu pengertian dari usaha. Pengertian usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Ya. Jadi ibu ulang, usaha merupakan kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Nah, usaha ini tentu berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan di mana? Pekerjaan masyarakat. Kali ini kita akan membahas ada 3 jenis-jenis usaha di masyarakat. Yang pertama adalah perindustrian. Contohnya perindustrian kalian bisa lihat pada gambar itu. Perindustrian yang ada pada gambar tersebut adalah perindustrian di bidang tekstil ya. Kemudian yang kedua, perdagangan. Nah, perdagangan misalnya kegiatan jual beli di pasar. Yang kemudian yang ketiga adalah jasa. Nah, jasa ini contohnya seorang guru mengajar di kelas. Baik, lebih rinci lagi Ibu akan menjelaskan ke penjelasan berikutnya. Perindustrian ini adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Ibu ulang. Perindustrian merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Nah, industri ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah industri besar. Ya, yang pertama itu industri besar, yang kedua industri kecil. Nah, industri besar ini menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Jadi itu perbedaannya. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Industri besar. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa saja sih industri besar ini? Nah, contoh industri besar itu adalah industri mobil, pembuatan mobil. Jadi, contoh dari industri besar adalah industri mobil, ya. Kemudian yang kedua, industri baja. Kemudian yang ketiga, industri tekstil. Nah, inilah contoh-contoh industri besar. Kenapa dikatakan industri besar? Karena menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kayak contoh di pabrik-pabrik itu nak ya, ini pabrik mobil, pabrik baja dan tekstil. Kemudian industri kecil. Nah, contoh industri kecil ini yang pertama adalah pengrajin mebel, pembuat misalnya kursi, lemari, pintu. Nah, ini adalah contoh industri kecil. Mungkin kalian biasa lihat di sekitar kalian atau bahkan ada di antara keluarga kalian, bahkan orang tua kalian adalah pengrajin mebel. Kemudian contoh yang kedua adalah pengrajin tahu tempe. Nah, pembuatan tahu tempe ini adalah contoh dari industri kecil. Nah, kalian kan pasti suka makan tahu dan tempe ya. Di antara kalian pasti ada yang sangat suka memakan tahu tempe. Jadi, tahu dan tempe itu tidak begitu langsung jadi ya. Ini diolah oleh dari pembuat tahu tempe. Nah, pembuatan tahu tempe ini merupakan salah satu contoh industri kecil. Kemudian yang ketiga adalah pengrajin keramik.
Nah, pengrajin keramik ini contohnya seperti yang ada di gambar ini, ya, atau bisa disebut juga pengrajin gerabah atau tembikar, ya. Dibuat guci-guci, pot, ya. Ini contohnya. Nah, kenapa dikatakan industri kecil? Karena menggunakan peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang kecil, berbeda dengan industri besar, ya. Perdagangan. Nah, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan jual beli. Nah, perdagangan ini adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Nah, dalam perdagangan ada perpindahan hak milik, ya, Nak, ya. Nah, di sini dalam perdagangan ini tentu yang terlibat di dalamnya adalah ada pedagang dan pembeli. Ya, pedagang ini adalah orang-orang yang menjual barang dan jasa. Kemudian pembeli di sini maksudnya adalah kita semua, ya, kita semua konsumen. Bisa dikatakan pembeli itu adalah konsumen, orang yang menggunakan atau memakai barang dan jasa. Karena ingat, ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, contohnya di sini kalian bisa lihat. Contohnya kalian bisa lihat di sini pada gambar tersebut adalah kegiatan jual beli yang ada di pasar. Kemudian ini kegiatan perdagangan itu sendiri ada juga contohnya kegiatan ekspor impor. Nah, kegiatan ekspor itu adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya barang-barang yang ada di Indonesia dijual ke luar negeri. Kalau impor, kebaliknya, kalau impor adalah barang-barang yang dibeli dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu contoh dari perdagangan. Lanjut kita ke jasa. Nah, jasa ini adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Nah, ingat konsumen itu kita semua, ya, yang memakai atau memakan barang dan jasa. Nah, itu maksudnya. Nah, contoh-contoh dari pengguna jasa ini siapa saja sih? Atau contoh-contoh pekerjaan yang termasuk di bidang jasa. Yang pertama adalah guru, seperti ibu. Nah, ibu ini merupakan usahanya atau pekerjaannya adalah seorang guru di bidang jasa. Jadi guru itu termasuk pekerjaan di bidang jasa. Kenapa dikatakan jasa? Karena guru itu memberikan ilmu dengan cara apa? Mengajari, membimbing murid-muridnya. Lanjut, yang kedua ini pengacara. Nah, kalian bisa lihat ini adalah pengacara. Pengacara ini jasanya bentuknya apa? Jasanya untuk membela orang-orang yang ala hukum. Jadi pengacara ini adalah profesi di bidang jasa yang membela atau membela orang-orang yang memiliki masalah hukum. Kemudian lanjut yang ketiga, ini terlihat seorang montir. Nah, montir ini merupakan salah satu pekerjaan di bidang jasa. Nah, montir ini kenapa dikatakan sebagai pekerjaan di bidang jasa? Karena montir ini membantu orang-orang yang memiliki kendaraan yang bermasalah atau rusak. Nah, montir inilah yang memperbaiki misalnya motornya, mobilnya yang rusak. Nah, ada lagi pekerjaan di bidang jasa. Ada dokter. Dokter ini jasanya apa? Menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian apalagi? Ada pemandu wisata atau guide. Pemandu wisata ini adalah orang yang memandu orang-orang ke tempat-tempat wisata. Kemudian ada lagi yang lain, juru masak, koki. Nah, juru koki itu termasuk adalah pekerjaan di bidang jasa. Lalu ada lagi cukur rambut, ya. Kemudian driver itu termasuk pekerjaan di bidang jasa. Penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.